Cuma itu yang payah. Payah dia itu nak ngurangi tiga itu. Coba kami nak belajar bahasa Jepang, itu huruf apa, itu huruf apa, bahasa Oke, Jepang. kalau nak pengen belajar dikit, boleh dikit-dikit belajar bahasa Jepang ya. Nanti kita ajar ke Aliran kepala ini darah. apa. Ya, darah itu ketsueki, nanti kepala ini atama, ini kata, Alang ini kejauh, hiza, ya, ini asi. Lemak bahasa Inggris lagi. Iya, Susah ya Jepang. namanya bahasa kan beda-beda. Orang Jepang bahasanya bahasa Jepang ya. Nah, kata ini Dokter Shiniego Ochiyama. Apa katanya? Kesehatan darah itulah yang menentukan atau menjadi kunci kesehatan seseorang. Kesehatan aliran darah. Penyakit kita ini Pak, puluhan penyakit darah galau. Iya. Nak darah tinggi, nak kolesterol, nak asam urat, nak jantung koroner, gagal ginjal, anemia, talasemia, penyumbatan jantung, paru, emboli, semua darah itu problemnya. Makanya dokter kardiovaskuler itulah yang paling banyak. Ya, penyakit jantung, ya penyakit aliran darah. Obat-obat yang diciptakan semua rata-rata adalah obat untuk membuat darah kita bisa namanya pengencer, ya namanya pembuka pembuluh darah, apa itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa melancarkan sirkulasi darah. Nah, ketika darah kita sudah kena, darah kita sudah tersumbat, kena stroke atau kena penyakit jantung, lalu berobat, ada perbaikan, bisa tidak ngulang? Bisa. Kembali lagi bisa, 17%, 16,8%. 16,8% mereka yang sudah kena penyakit akibat dari komplikasi darah tadi, jantung stroke, itu akan ngulang lagi dan akan lebih parah ketika serangan kedua. Iya, kedua. Ya, akan lebih parah lagi. Ya, serangan kedua ini. Otak yang paling mudah akan diserang ketika terjadi sumbatan baru, maka melahirkanlah penyakit baru namanya apa? Demensia. Makin lama kita minum obat-obatan, makin otak kita akan mengalami penurunan daya ingat. Mati saat otak itu kena demensia. Demensia itu apa? Pikun. Yang sangat parah. Itu demensia. Ya, keluar rumah tidak baca lagi, balik, ya demensia. Ya, awalnya dari apa demensia itu Bu? Maaf ya, kita naruh kacamata di atas kepala. Lupa makan, lupa sholat. Ya. Bingung kan? Di sini lah. Tapi kita bingung, lupa. Dompet taruh di ketiak sini ke pasar. Ada di sini sudah dompet. Mana lah dompet mama ini tadi? Ya, kadang-kadang ibu lah pengajian, sudah wiritan, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ya Allah, kompor aku belum kemati. Balik. Cuma nak mati ke kompor. Lupa tadi. Itu tanda-tanda demensia. Kadang sholat, Allahu Akbar, rakaat berapa? Ya, rakaat 2 atau 3 tadi. Ya, itu tanda awal semua itu demensia itu. Ya, makanya itu mengulang dan itu akan bisa lebih parah. Ya, maka pencegahan itu lebih diperlukan, bukan pengobatan. Demensia disebut juga Alzheimer, namanya Alzheimer demensia. Ternyata otak kita tuh makin mengecil kalau kita kena demensia. Di Indonesia sekarang 1,2 juta penderita demensia, 4 juta jiwa diperkirakan 20 tahun lagi. Apa gejalanya? Gangguan daya ingat berkurang, ingatan cuma terbatas. Kalau ada orang tua Bu, ceritanya itu terus. Ketemu kita, aku dulu zaman penjajahan, belok berjuang, bambu runcing kami ini. Ketemu lagi, dulu zaman penjajahan, aku belok berjuang, bambu runcing. Itu terus ceritanya. Jangan dikomentari. Kadang kita marah. Kemarin lah sudah cerita ini ya. Ngapa diulang lagi? Itulah ingatan mereka. Sudah terbatas. Ya, nak pengen mereka itu cerita yang lain. Cuma tidak kata ingatan lagi. Itulah yang teringat. Itulah yang diceritakan berulang-ulang. Itulah tanda demensia. Lalu mengalami apa? Kebingungan, disorientasi. Kadang bingung. Nak apa tuh? Ada Bu wong yang nak ke dapur. Pertama nak ngambil pisau ke dapur itu. Rencananya. Sampai dapur. Apa ya ini tadi? Nang apa aku ini tadi? Balik lagi ke ruang tamu. Oh, nang mbak pisau. Ya, itu tanda demensia. Kadang sulit melakukan kegiatan yang familiar. Contoh, pakai celana. Ada orang tuh yang pakai celana Bu. Maaf, lubang celana tadi. Celana panjang nih tadi. Nah, tidak masuk celana ini. Artinya tidak bercelana. Ya, karena tidak masuk tadi. Sambil duduk di kursi, lagi campak pula. Ya, hari nyuruh uang pakai keju. Ada Bu yang pakai, ada di orang tua yang kadang pakai kancing main ini. Ya. Naik turun. Nah, main ini. Aku ketawa jangan Bu. Itulah demensia. Dia udah tahu lagi mana rato, mana dia udah tahu lagi. Pokoknya mana lubang masuk ke nyok. Ya, itu demensia, tanda-tanda demensia. Ini sudah tanda 10 tanda demensia itu.
Lalu orang yang menarik diri dari pergaulan, kadang diajak apa udah galak lagi bu, diajak pengajian, dah aku di rumah baik, aku di rumah baik. Ini sudah tanda-tanda demensia, gampang emosi, udah marah, dikit-dikit nak marah, itu gejala-gejala awal dari kerusakan otak, namanya demensia. Mengenci otaknya, ini dia, ya, atrofi namanya, ya. Nah tidur kurang, salah satu penyebabnya bu. Meningkatkan protein Alzheimer, penyebab demensia. Maka jangan biasakan tidur di pojok jam 11, jam 12. Yang usahakan jam 9, jam 10 kita sudah tidur. Cuma lah kebiasaan payah lagi pak. Lah kebiasaan kita nak tidur jam 9, tidak baca tidur. Uang pegawai malam tuh mana itu? Kamar tuh Satpam. ada tidur. Datang baik jam 1 kita tidur. Ya itu resiko tinggi. Ya makanya kami senang sekali kalau ibu sudah pakai terapi ini jam 9 lancak tidur tuh senang nih. Karena itu proses awal perubahan pada otak kita itu. Ya ini studi menunjukkan ini. The bigger your belly, the smaller your brain. Makin besar perut kita, makin mengecil otak kita. Ya, maka kecil ke perutnya ini. Ya, langsing ke. Dan semakin tinggi resiko kena demensia. Ya. Nah, jadi obat di penyebab demensia ini banyak. Obat darah tinggi, ada obat kolesterol, ada. Ini studi-studi juga lah. Ini dimuat di jurnal-jurnal terkenal di Jepang ini. Penyebab utama demensia pengobatan apa? Obat darah tinggi, obat kolesterol, statin segala macam, obat anti nyeri, dikit-dikit minum Bodrek, dikit-dikit minum Paramek, dikit-dikit minum Neuremasil, pegel obat itu kan. Obat tidur. Pernah minum obat tidur? Pernah? Tidak pernah ya? Pernah tidak ibu batuk? Minum obat batuk? Kodein. Pernah? Ngantuk tak? Ngantuk. Aduh, obat tidurnya. Kodeinnya. Ya, kita ini merasa tidak pernah, padahal hampir tiap hari. Ini obat tidur. CTM, pernah minum CTM? Ya, alergi. Habis minum CTM? Ngantuk. Ada lagi wong yang mabuk perjalanan. Ada mabuk perjalanan. Naik mobil mabuk, ada. Nah, minum apa itu? Antimo. Antimo itu obat apa? Anti mabuk namanya. Tapi kalau ibu udah minum obat itu? Ngantuk. Ibu tuh tidur. Pasti tidur itu. Ya? Nah, pasti tidur. Kalau minum antimo tidur, makanya tidak mabok. Obat tidur kalau ternyata. Ini penyebab terbesar orang kena demensia. Kalau udah kena demensia, bu ngeri. Ini satu contoh. Tremor. Anak tuh ngurus paling payah itu ngurus wong tua yang kena demensia. Tremor itu. Karena dia kencing kapan dia tahu, kencing di sofa, Saya bisa di AB di tempat menguasai tidur. bahasa Inggris, Saya tahu lagi Prancis, kapan. Jepang, Korea, dan Cina, Pak. Nah, ini contohnya demensia. Tiba-tiba apa dia? Anaknya lagi wawancara. Pak, maaf interviewnya kita lanjutkan nanti ya, Pak. Terima kasih, permisi. Keselnya, capek dan ngurus orang Bau tua. itu dia, bau itu dia. Ya udah, ayo berdiri dulu. Ayo bersihin. Cebok dewe gak pacaran. Itu demensia. Tiba-tiba di bawahnya udah kotoran galuh. Angkat bunyinya. Ya. Maaf, Ibu jangan geser-geser, Ibu besar. gitu. Cebok dewe gak pacar. Paling payah anak tuh ngurus orang tuanya yang demensia paling payah. Kadang-kadang pergi dewe, dia bisa balik. Cari gitu kemana-mana. Akhirnya tidak tahan lah anak ini tadi. Dia punya kakak teleponnya. Pak. Sebentar. Nah, titip ke maksud Kenapa anaknya sih? 3 ibu ini tadi. Besok kalian mau taruh ibu di rumah Mas Malik. Sayang, besok kita berangkat subuh ya? Tapi dia ada urusan dewe. Iya, Sen. Iya. Banyak bu anak yang nggak mau ngurus orang tuanya kena demensia. Banyak. Gak mau tahu Mas, pokoknya besok aku mau taruh ibu di rumah Mas Malik. Ali, maksud Mas gini, Mas bukannya nggak mau tapi Ya, dibesarkan, maaf ya, anak itu kan itu. Dibesarkan susah-susah. Kasih sayang dijok, pendidikan dijok. Ada ngurus orang tua banyak. Nggak tahan lagi dia. Akhirnya diantarkanlah ke rumah kakaknya ini tadi. Karena sudah sanggup ngurus orang tua. Anak-anak sekarang tuh banyak yang bu yang dikit-dikit mengeluh ngurus orang tua. Ada yang di viral kemarin, yang 2 anak perempuannya nitip ke maknya di panti jompo. Ya, yang Palembang itu lah. Selalu merepotkan Jadi panti jompo, kalian. sehat pada anak ini tadi. Waktu sadar dia tahu bu, dia ngerepot ke anaknya nih. Tapi begitu demensia datang, dia ingat apa-apa. Ya pokoknya kalau sama Nisa udah jelas gak mungkin Mas. ya nggak mungkin juga sama Masalahnya anak-anak udah ganti yang galak ngurus. Ibu, Rebut dewe. sini dulu ya. Kamu bisa bayar orang untuk ngurus ibu. Jompo jadi akhirnya. Bayar orang, ada yang masuk ke di panti jompo lah. Malah dimasuk ke di panti Gak jompo. usah kebanyakan debat. Ayo ya bawa kopernya ibu. Ayo masuk. Ali, Rebut. Dik,
Mana lah perasaan wong tua jenguk anaknya ribut kalau dekat yang galak. Wong tuanya harapannya bu kalau pacar anak rebutan ngurus. Susah banget mas dihubungin. Kalau pacar, Kamu juga kalau aku bebu, Alia, itu. kamu bisa nggak teriak-teriak kayak gitu, ha? Ibu dulu ngurus dia, cak mana deh, Kan ngandung mas dia. mas, lahir bukan mas dia. gak mau. Tambah-tambah. Tapi emang mas gak bisa. Terserah. Kalian atur aja gimana baiknya. Pokoknya mulai sekarang aku titip ibu sama Mas Malik. Titik. Panti jompo aja udah mas. Nanti jompo akhirnya gitu Ada ya. yang nyari pakai jumbo. Gampang, Mas. Kakaknya lemah dia ngomong main. Ya udah. Tadi ibu ini keluar, nggak tahu jalan kemana dia, karena demensia, nggak ngerti jalan kemana, hilang. Bu, Hilang dia, pergi. ibu. Tombol mobil lagi akhirnya. Kemana dia? Ibu. Ya, kenapa di? Ibu kemana? Alia, ibu kemana? Tadi aku kesini ibu udah nggak ada. Ibu. Ibu. Ya, wong tua mah itu. Kalau ada udah kati yang galak, kalau udah kati cari. Kalau masih ada dimarahin terus, kalau udah kati ditangisi. Itu nasib wong tua itu. Nasib wong tua itu. Ya, cari kemana-mana, nggak ketemu. Iya cepetnya nih. Nah di sana dia. Nah tombol mobil akhirnya mati dia. Kesel ibu itulah. Lebih baik mati deh. Ya. Nyesel kan, nggak ngurusnya. Makanya pepatah itu bu ya. Si kok wong tua pacak ngurus anak 8. Anak 10. Anak 10 baca. Tapi 8 anak. Belum tentu pacak ngurus Ibu singkong. si kok wong tua. Baru nyesel. Nangis kalau Nangis kalau. waktu lah ada kate. Waktu masih hidup. Ya memuliakan wong tua itu waktu masih Hidup. Inilah mulia telah.